Bab 816 Mari kita menjalankan sedikit lagi. Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah secara dramatis ketika mereka melihat hujan biru yang menutupi langit. Mereka yang berada di bawah Void God Realm tidak akan bisa bertahan lama melawan hujan yang terkikis ini, dan sepertinya itu hanya domain alami dari keajaiban Wei Jing yang bukan manusia. Bakat alaminya menciptakan hujan yang sangat deras. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat laki-laki yang bukan manusia yang memiliki sisik dan sepasang tanduk biru. Dia sepertinya mirip dengan ras naga-naga. Garis keturunan Wei Jing yang tidak manusiawi ini bahkan mungkin memiliki beberapa kesamaan dengan Black Destruction Serpent Dragon. Gelombang-gelombang Sua, kisaran hujan sangat luas, dan mulai mendekati Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Mari kita mundur sebentar. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menuju ke arah berlawanan dari hujan. Pada saat ini, mereka tidak peduli tentang mengikuti Black Destruction Serpent Dragon. Budidaya Wei Jing yang tidak manusiawi telah mencapai tingkat raja tingkat puncak. Ini adalah jenius dengan kultivasi tertinggi yang telah dilihat Zhao Feng dan Nan Gongsheng sejauh ini. Orang harus tahu bahwa Zhao Feng pada puncaknya hanya pada tahap tengah dari Void God Realm. Selain itu, Wei Jing memiliki garis keturunan dan status yang unik. Dia tidak bisa diukur hanya dengan kultivasinya. Hujan memenuhi langit di belakang Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Es mulai terbentuk di gundukan di bawah, mengubahnya menjadi lubang. Gundukan itu sangat keras, dan mereka bisa melahirkan monster seperti Raja Gundukan, namun hujan biru melelehkan batu-batu ini seperti tahu. Jadi, itulah kekuatan Imperial Genius peringkat 9. Zhao Feng dan Nan Gongsheng merasa punggung mereka menjadi dingin ketika mereka mundur. Peringkat Great Gun Imperial Genius hanya mencatat 500 teratas, dan itu tidak termasuk para jenius hanya dalam batas-batas dinasti Great Gun Lord, itu juga termasuk beberapa jenius dari kekuatan super di dekatnya. Hujan biru tidak hanya berbahaya karena kemampuannya yang terkikis, itu juga memancarkan dingin yang dapat mempengaruhi sekitarnya, yang menurunkan kecepatan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Kita tidak bisa menghindarinya lagi. Seru Nan Gongsheng saat dia menyebarkan domain spasial, tapi ekspresi Zhao Feng tetap tenang meskipun dia tahu mereka tidak bisa menghindarinya. Dalam hal kecepatan, puncak tingkat Raja Wei Jing lebih dari 2 kali lebih cepat dari Jiu Wuji, dan di atas itu, hujan biru memiliki kemampuan untuk mengurangi kecepatan seseorang. Bam, 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 tetesan hujan segera mendarat di tubuh Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Hujan adalah domain garis keturunan alami yang bisa terkikis bahkan melalui domain spasial. Tubuh petir suci. Sebuah cahaya biru perak metalik berkilauan di sekitar tubuh Zhao Feng. Ledakan, air dan kilat berkilau saat hujan mendarat di Zhao Feng, dan sensasi mati rasa yang dingin membuat alisnya berkerut. Tubuh petir suci saya tangguh terhadap serangan unsur es dan air unsur, tetapi hujan ini juga mengandung kekuatan yang mengikis. Zhao Feng menutup matanya saat dia merasakan hujan. Dia benar-benar bisa menggunakan tubuhnya untuk memblokir hujan, bahkan Void God Realms tidak memiliki kemampuan ini. Di sebelahnya, lapisan perak dan ungu berkilauan di sekitar Nan Gongsheng ketika riak ruang menyerap dan melahap hujan. Nan Gongsheng tidak bisa tidak iri pada Zhao Feng. Setelah kembali berkultivasi, Zhao Feng memiliki tubuh yang kuat sehingga dia bisa memblokir hujan tanpa menggunakan Yuan sejati. Itu bukan hanya karena tubuh petir suci miliknya begitu kuat. Itu juga karena fakta bahwa Zhao Feng mengolah air petir angin. Karena air petir angin adalah elemen pertama yang dia gunakan untuk memperbaiki tubuh petir sucinya, dia tangguh terhadap serangan es dan air. Meskipun begitu, tubuh Zhao Feng masih merasakan sedikit rasa sakit. Namun, Zhao Feng terus menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghalangi hujan. Hahaha, Pangeran ke-9, jika ini berlanjut, semua bawahanmu akan mati. Petik 2. Wei Jing yang tertutup timbangan melayang di tengah hujan dan menciptakan badai kemanapun dia pergi. Para elit kekaisaran sekarat di kiri dan kanan, jadi mereka berkumpul untuk membentuk barisan guna menghalangi hujan. Wei Jing dengan sengaja menggunakan hujan untuk perlahan menelan mereka dan memberi tekanan lebih pada Pangeran ke-9. Pangeran ke-9, tidak heran dia terlihat akrab, pikir Zhao Feng. Dia menyadari bahwa Pangeran ke-9 dan Pangeran ke-8, Zhou Lu, adalah 30–40% serupa. Namun, Pangeran ke-9 jauh lebih kuat dari Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13. Wei Jing,
Kamu berasal dari Dark Capital Cult bintang 4 dan kamu berada di peringkat ke-9 di peringkat Imperial Genius. Namun kamu masih menyergapku ketika aku bertarung dengan Raja Ular Langit yang jujur, ungu dan hijau. Pangeran ke-9 yang berjubah mengertakkan gigi dan berkata, budidaya Pangeran ke-9 dekat dengan tingkat Raja tingkat puncak, dan dia memiliki senjata suci warisan yang tidak lebih lemah dari pedang Qian Kun milik Nan Gongsheng. Arg, jeritan terdengar dari kelompok yang tertutup hujan. Semua orang di bawah Great Core Realm telah meninggal, dan ini masih di bawah kenyataan bahwa Wei Jing sengaja menyeret semuanya. So, Sua, Zhao Feng dan Nan Gongsheng, yang ditutupi cahaya perak dan ungu, melaju ke arah lain untuk menghindari mendekati Wei Jing. Dua serangga. Wei Jing mengamati mereka tanpa emosi dengan sepasang mata biru gelapnya. Namun, fokus utamanya adalah Pangeran ke-9, jadi dia hanya menggunakan domain hujan biru untuk menghentikan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tiba-tiba merasakan tekanan meningkat secara dramatis. Bam, 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 hujan biru mulai membentuk pusaran air yang menyedot mereka. Zhao Feng, jika kita bekerja sama, kita bisa menembus hujan biru ini. Kata Nan Gongsheng dalam-dalam, kekuatan Wei Jing terlalu besar, dan dia mungkin sebanding dengan seorang kaisar. Jadi Nan Gongsheng tidak ingin menyinggung perasaannya jika dia tidak harus melakukannya. Tidak ada terburu-buru. Zhao Feng tetap tenang saat riak metalik berwarna biru dari Water of Wind Lightning berkelip melintasi permukaan tubuhnya. Nan Gongsheng merasakan sesuatu dan mengungkapkan tatapan tidak percaya. Pada saat ini, aura dari tubuh Zhao Feng menjadi lebih kental dan kuat. Hujan mendarat di tubuhnya, dan sebagian dari itu terkikis ke dalam tubuhnya. Zhao Feng sesekali mengedarkan air petir angin untuk membuat hujan menyebar lebih merata di seluruh tubuhnya. Nan Gongsheng dan Zhao Feng tinggal di tengah hujan tanpa terlalu dekat dengan Wei Jing, bertindak seolah-olah domain spasial Nan Gongsheng sedang berjuang untuk memblokir hujan. Aku minta maaf karena menyeret kalian berdua ke dalam ini, kata Pangeran ke-9 meminta maaf. Meskipun dia kuat, dia disergap oleh Wei Jing dan terluka parah. Pangeran ke-9 hanya berharap untuk menemukan beberapa ahli manusia lainnya, tetapi elit normal akan dibunuh oleh Wei Jing karena ia berada di peringkat ke-9 pada peringkat Imperial Genius. Tidak apa-apa, kata Nan Gongsheng. Dia adalah tipe raja tingkat-tingkat spasial yang memiliki Evil God Crystal dan sekelompok dewa kristal di bawah standar lainnya. Selama dia tidak diserang oleh Wei Jing langsung, hujan tidak ada apa-apanya. Pada kenyataannya, jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng ingin tinggal di belakang, mereka sudah bisa meninggalkan jangkauan domain Wei Jing. Pangeran ke-9 merasakan sesuatu yang tidak biasa dari ekspresi tanpa emosi Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Meskipun pasangan berambut ungu itu tampaknya berjuang, mereka tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saya Zhou Zihang, Pangeran ke-9 dari dinasti Gan Great Lord. Bolehkah saya menanyakan nama Anda dan apakah Anda bersedia bekerja sama untuk melawan musuh yang bukan manusia ini? Lelaki berjubah pertempuran ungu hijau menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan nada dalam. Dia menemukan bahwa kekuatan keduanya tidak rendah. Yang berkulit hitam adalah raja tingkat domain tipe angkasa, dan pemuda lainnya mampu memblokir hujan dengan tubuhnya sendiri. Nan Gongsheng, pemuda berkulit hitam menjawab sederhana. Zhao Feng, pemuda lainnya tanpa ekspresi. Sekarang bukan waktunya untuk bekerja sama. Ayo lari sedikit lagi. Petik 2. Mendengar itu, wajah Pangeran ke-9 berkedut. Pemuda itu mengatakannya dengan santai, mari kita berlari sedikit lebih banyak. Tunggu, apa yang dia lakukan? Pangeran ke-9 merasakan ada sesuatu yang salah. Pemuda berambut ungu itu, mandi, di tengah hujan, seolah-olah itu menyakitkan tetapi menyenangkan pada saat yang sama. Saya hampir sepenuhnya mencerna buah realem mimpi kuno. Zhao Feng menutup matanya. Wilayah alami Wei Jing mengandung erosi dan es. Saat ini, Zhao Feng menggunakan air petir angin untuk menyaring tubuhnya, dan tubuh petir sucinya hanya sedikit jauh dari tingkat keempat puncak. Ledakan, ledakan, ledakan. Hujan menyebar di seluruh tubuh Zhao Feng, yang berderak dengan kilat. Pada saat ini, Zhao Feng menggunakan setiap detik untuk mengedarkan tubuh petir suci dan teknik petir angin untuk menyaring hujan ke tubuhnya. Junior itu terlalu gila. Dia berani menggunakan domain orang lain untuk memperbaiki tubuhnya. Pangeran ke-9 menarik napas dalam-dalam. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Weng gelombang-gelombang.
Cahaya biru perak di sekitar Zhao Feng bersinar saat dia dikelilingi oleh kilat. Dia seperti sepotong logam yang disempurnakan saat dia mengeluarkan perasaan berat. Pada saat ini, setiap napas dan tindakan Zhao Feng mengandung kekuatan fisik yang kuat, yang membuat Nan Gongsheng merasa tertekan. Tubuh petir suci, puncak level keempat. Zhao Feng sangat gembira ketika kekuatan fisik yang memancar darinya meningkat secara dramatis. Ledakan, hanya dengan pikiran, penghalang kekuatan fisik mengusir hujan. Bocah itu, Wei Jing akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, dia bahkan tidak melihat Zhao Feng, yang hanya di realem core asal kecil, dengan benar. Meskipun dia memiliki tubuh fisik yang kuat, ada ras yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki garis keturunan yang kuat yang melibatkan tubuh fisik. Berani-beraninya manusia menggunakan domain alamiku untuk menghaluskan tubuhnya. Kemarahan muncul di wajah Wei Jing. Ini adalah penghinaan. Akhirnya, tubuh petir suci Zhao Feng telah menembus ke tingkat keempat puncak, dan dia sekarang bisa bertarung melawan raja normal dengan tubuhnya sendiri. Jika dia berhasil menembus ke tingkat kelima, tubuh petir sucinya akan mampu mengalahkan hampir semua raja. Teman ini benar-benar berani. Pangeran ke-9 merasakan kekaguman. Origin Core Realm lainnya bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri dari Wei Jing, tetapi orang ini menggunakan domain alami Wei Jing untuk memperbaiki tubuhnya. Bab 817 Raja Ular Biru. Beraninya manusia itu menggunakan domain alami saya untuk memperbaiki tubuhnya. Wei Jing dipenuhi dengan amarah, dan dia tertawa dingin. Siapa dia? Beraninya anak nakal manusia menggunakannya. Hu gelombang sua. Dengan pikiran, Wei Jing memanggil hembusan hujan dan meniupnya ke arah Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Tidak baik, Nan Gongsheng merasakan domain spasialnya bergetar, dan itu mulai terkikis. Kali ini, Wei Jing sendiri mengendalikan domain alaminya saat menyerang Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Kekuatan itu cukup untuk menjebak dan membunuh Void God Realm King yang normal. Ini adalah kekuatan hanya dari garis keturunannya sendiri. Zhao Feng terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, garis keturunan ras S skala S-nya juga memiliki domain S yang akan membekukan apapun yang berada dalam jangkauannya. Ding, ding, ding. Sebuah penghalang kekuatan fisik muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, dan hujan menciptakan percikan ketika bersentuhan dengan penghalang. Seolah-olah ada penghalang logam tak terlihat yang menutupi Zhao Feng. Bahkan jika hujan melewati penghalang, kekuatannya akan melemah ke titik di mana ia tidak dapat mengancam tubuh petir suci tingkat keempat Zhao Feng. Tentu saja, tekanan yang dihadapi Nan Gongsheng cukup kuat. Hujan biru terus mengikis domain spasialnya, menyebabkan dia mengeluarkan sejumlah besar Yuan Qi setiap detik. Hu gelombang boom, ledakan, ledakan, angin puyuh membatasi domain spasial Nan Gongsheng. Zhao Feng, jika kita tidak segera lari, itu akan merepotkan. Nan Gongsheng merasa sulit untuk bernapas. Dia tidak seperti Zhao Feng, dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat yang tahan terhadap serangan es dan air. Dua teman, bisakah kalian membantu saya dalam menghadapi musuh yang bukan manusia ini? Kekaguman muncul di mata Pangeran ke-9 saat dia mengundang Zhao Feng dan Nan Gongsheng lagi. Tentu, Zhao Feng mengangguk. Mendengar itu, Pangeran ke-9 mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dengan bantuan kedua orang ini, setidaknya dia bisa bertarung. Hancurkan. Tepat setelah berbicara, gerombolan petir yang mendominasi menyapu ke segala arah. Ledakan. Hujan di dekatnya dilenyapkan atau ditolak. Mundur. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tiba-tiba berbalik dan melaju ke arah yang berlawanan di bawah lapisan perak dan ungu. Saat mereka berlari, Zhao Feng mengedarkan kekuatan fisiknya dan mendorong semua hujan. Adegan ini hampir membuat Pangeran ke-9 batuk darah. Awalnya, dia mengagumi pemuda berambut ungu ini, tetapi setelah menerobos, dia segera melarikan diri. Bahkan Wei Jing linglung sejenak. Zhao Feng dan Nan Gongsheng bekerja bersama dan melarikan diri, hampir keluar dari wilayah hujan. Bahkan tidak berpikir untuk berlari. Wei Jing mencibir dingin ketika suhu domain hujan mulai turun. Segala sesuatu yang terlihat mulai membeku. Frost mulai terbentuk di sekitar Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Pada saat ini, kemampuan erosi hujan mulai turun, tetapi kemampuan pembekuan meningkat sangat, mirip dengan domain es mistik dari kehidupan sebelumnya Zhao Feng. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Nan Gongsheng berubah secara dramatis. Meskipun ia memiliki domain spasial,
itu tidak bisa melakukan segalanya. Selain itu, mereka langsung berada di dalam domain garis keturunan musuh dan dibatasi. Ice Imperial Spear. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah saat cairan biru es membentuk penghalang di sekitar dirinya dan Nan Gongsheng. Nan Gongsheng merasa tekanannya menurun. Penghalang itu transparan, mirip dengan hujan es di luar. Zhao Feng menggunakan garis keturunan Ice Water untuk mengubah Ice Imperial Spear menjadi penghalang es. Dari es ke air, hujan es yang menghantam penghalang biru es bergelombang, dan mereka menunjukkan tanda-tanda bergabung bersama. Bocah itu benar-benar memahami hukum es dan air, dan dia bahkan memiliki garis keturunan tipe es. Wei Jing terkejut. Selanjutnya, Ice Imperial Spear Zhao Feng bisa eksis di banyak negara yang berbeda. Air petir angin. Senyum muncul di wajah Zhao Feng sebagai penghalang biru es bersinar dengan air dan kilat. Fakta bahwa dia berani tinggal di wilayah Wei Jing untuk memperbaiki tubuhnya berarti dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Pertama, target utama Wei Jing adalah Pangeran ke-9, yang lebih kuat. Kedua, tubuh suci, garis keturunan, Ice Imperial Spear, dan hal-hal lain bisa menyelesaikan kekuatan domain. Bo gelombang-gelombang. Pada saat ini, penghalang petir air berwarna biru melindungi Zhao Feng dan Nan Gongsheng saat mereka dengan paksa membuat jalan. Hebat, Nan Gongsheng merasakan tekanan berkurang secara dramatis, dan dia memanggil lapisan perak dan ungu yang memungkinkan mereka dengan cepat melarikan diri dari kisaran hujan es. Menarik, Wei Jing sedikit bingung dan terkejut. Dia tidak berharap Zhao Feng dan Nan Gongsheng dapat melarikan diri dari wilayahnya dengan mudah. Kedua bocah ini, Pangeran ke-9 frustrasi, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah orang yang membawa Wei Jing ke sini. Zhao Feng dan Nan Gongsheng jelas tidak memiliki kewajiban untuk mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk membantunya memblokir satu musuh bukan manusia. Sua, lapisan perak dan ungu membawa Zhao Feng dan Nan Gongsheng lebih jauh dari hujan es, menarik perhatian dari Wei Jing. Kepahitan muncul di wajah Pangeran ke-9. Mayoritas elit dalam kelompoknya terluka atau terbunuh. Hanya beberapa raja setengah langkah dan Great Origin Core Realms yang bertahan. Pangeran ke-9, jika kamu ingin bertahan hidup, terbanglah ke arah barat daya. Suara aneh terdengar di kepalanya. Kamu, Pangeran ke-9 tertegun, dan dia menatap Zhao Feng dengan tajam. Dia adalah raja tingkat domain. Tingkat apa yang telah dicapai Zhao Feng di Dao of the Soul untuk dapat memindahkan suaranya langsung ke jiwa orang lain. Dia menggunakan domain Wei Jing untuk menghaluskan tubuhnya dan bisa pergi dengan begitu mudah. Pangeran ke-9 merasa bahwa Zhao Feng semakin tak terkira. Hanya ada satu orang lain di peringkat Imperial Genius yang memberinya perasaan ini. Berpikir di sana, Pangeran ke-9 percaya pada Zhao Feng. Suara mendesing. Petir berderak di sekitar pangeran saat ia melaju ke arah barat daya. Dia melarikan diri begitu cepat. Wei Jing mengungkapkan ekspresi aneh, dan riak biru melonjak di sekitarnya saat dia mengejar Pangeran ke-9. Kekuatan dan status Pangeran ke-9 bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan oleh kedua manusia lainnya. Setelah Pangeran ke-9 pulih dari luka-lukanya, ia akan menjadi ancaman. Namun, Wei Jing segera menyesali keputusan ini. Jika dia bisa memilih lagi, dia akan memilih untuk mengejar Zhao Feng. Suara mendesing. Pangeran ke-9 berlari beberapa ribu mil dan melihat sosok manusia di depan. Mereka jelas dari dunia luar. Siapa di sana? Beberapa Void God Realm King Aura muncul dari hutan di sebelah danau. Saudara Jiang, Saudara Si. Pangeran ke-9 mengenali Jiang Chen dan raja lainnya dari keluarga Si. Pangeran ke-9, Jiang Chen dan raja lainnya sedang mengikuti pencuri berambut ungu, jadi mereka tidak berharap bertemu Pangeran ke-9, yang melarikan diri dari sesuatu. Seorang jenius yang bukan manusia akan datang. Tolong bantu saya dengan semua kekuatan Anda. Seru Pangeran ke-9 berseru. Wei Jing, The Blue Serpent King, peringkat 9 di peringkat Imperial Genius. Petik 2. Mendengar itu, ekspresi para raja berubah secara dramatis, tetapi mereka tidak berlari. Sebagai gantinya, mereka menghancurkan token pesan, mengirimkan cahaya multiwarna cerah ke udara. Pencuri manusia, mati. Raja Ular Biru Wei Jing tertawa terbahak-bahak saat dia menuju ketiga dalam hujan deras. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segala sesuatu yang disentuh hujan berubah menjadi es.
Seperti yang diharapkan dari Raja Ular Biru. Ekspresi para raja berubah secara dramatis ketika mereka merasakan garis keturunan naga es kuno yang membuat tubuh mereka bergetar. Hanya domain yang membuat Jiang Chen dan tubuh raja lainnya menjadi dingin, dan mereka merasa tidak bisa bernapas. Jiang Chen adalah raja tingkat domain, jadi dia bisa memblokirnya, tetapi kejeniusan dari keluarga Si tertutup es. Beberapa bagian tubuhnya membeku dan mulai membusuk. Selamatkan aku. Raja dari keluarga Si berada dalam situasi hidup atau mati. Blue Serpent King Wei Jing memiliki indera yang kuat, jadi dia sudah merasakan beberapa aura kuat mendekat. Salah satunya membuat garis keturunannya yang kuat merasa gelisah. Karena itu, dia tidak menahan diri. Sky Lightning 9 Kesengsaraan Slash. Pangeran ke-9 dengan paksa menekan luka-lukanya dan mengirim tebasan petir dari pedang lightning hijau kuno yang berbenturan dengan domain garis keturunan Wei Jing. Booming gelombang. Luka, yang dalam langsung muncul di domain. Meskipun kekuatan serangan petir pedang dao pedang ke-9 Pangeran ke-9 dekat dengan seorang kaisar, itu tidak mampu menghentikan jejak Blue Serpent King. Lapisan sisik biru tebal menutupi tubuh ular biru Raja Wei Jing, dia tampaknya memiliki tubuh naga yang mampu mengabaikan sebagian besar serangan dari Raja tingkat domain. Setelah memotong hujan, kekuatan yang tersisa dari serangan pedang kilat Pangeran ke-9 tidak dapat mengancam Wei Jing. Selanjutnya, Wei Jing lebih cepat di wilayahnya. Arg! Jeritan terdengar ketika raja dari keluarga Si terkoyak oleh pecahan es yang biru. Seorang raja dari keluarga Si terbunuh dalam satu cakar. Ini adalah Raja Ular Biru, Wei Jing. Tepat pada saat ini, Pangeran ke-13, Penatua yang berkerut, dan beberapa raja dan setengah raja elit tiba. Pada waktu bersamaan, whoosh gelombang. Cahaya ungu cahaya dan gelombang surga bumi Yuan Qi melayang. Aura garis keturunan yang mengejutkan. Perempuan itu, apakah dia Zhao Yufei, yang memiliki garis keturunan ras spiritual? Dia adalah ancaman yang ingin dinasti bulan gelap Tuan dan ibu kota gelap ingin singkirkan. Mata Blue Serpent King Wei Jing memindai sosok ungu di langit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Bab 818 Pemukulan Kelompok. Daerah di sekitar Blue Serpent King Wei Jing ditutupi oleh lampu multiwarna yang bisa dilihat dari sangat jauh. Suara mendesing. Aura yang kuat satu demi satu mulai mendekat. Hahaha, mereka sudah menemukan pencuri berambut ungu itu. Seorang lelaki botak berjubah hitam meraung ketika dia mendekat. Setengah-setengah raja dan raja dari istana Grand Duke Yuan, keluarga Si, dan keluarga Dong juga sedang dalam perjalanan. Yang pertama tiba adalah Zhao Yufei, Penatua yang kusut, dan Pangeran ke-13. Saudara Feng, sudahkah Anda muncul? Zhao Yufei berubah menjadi garis ungu, dia yang tercepat. Jiu Wuji membentangkan sepasang sayap menyala hitam di belakang punggungnya dan memanggil hembusan angin kacau saat dia datang dari arah lain. Semua jenius melihat sinyal dan berpikir bahwa mereka telah menemukan pencuri berambut ungu. Namun, ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa aura target itu sangat kuat, dan itu membuat garis keturunan mereka bergetar. Saudara Pangeran ke-9, mengapa kamu di sini? Ya Tuhan, jenius nomor 1 dari keluarga Si, Xin, terbunuh oleh Raja Ular Biru. Petik 2. Beberapa jenius tidak bisa membantu tetapi berseru. Zhao Yufei dan Jiu Wuji keduanya berhenti saat mereka merasakan aura mengerikan dari Raja Ular Biru Wei Jing. Para ahli tiba dan mengelilingi Raja Ular Biru Wei Jing. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya jatuh ke dalam perangkap yang ditetapkan oleh para jenius dari dinasti Gan Great Lord? The Blue Serpent King Wei Jing juga linglung. Dia baru saja membunuh seorang raja, dan tiba-tiba sekelompok ahli muncul. Ini bagus, tapi siapa pencuri berambut ungu ini? Pangeran ke-9 sangat gembira dan bingung. Apakah itu suatu kebetulan? Pencuri berambut ungu, mungkinkah? Raja Ular Biru Wei Jing tidak bisa tidak mengingat dua yang melarikan diri dari wilayahnya. Jadi begitulah adanya. Pangeran ke-9 segera mengerti. Zhao Feng yang berambut ungu menyuruhnya berlari ke arah ini karena dia tahu ada sekelompok bala bantuan yang kuat. Semua orang bergabung dan bunuh Raja Ular Biru Wei Jing. Niat pertempuran melonjak dalam hati Pangeran ke-9 saat dia menebas dengan pedang petir hijau kuno, mengirim busur petir ke depan untuk mengiris dan menjebak Wei Jing. Pada saat ini, tujuannya tidak lagi berjalan tetapi untuk membunuh Wei Jing.
Sikap tingkat surga yang tidak lengkap, 10.000 telapak tangan yang melayu. Penatua yang berkerut di sebelah Pangeran ke-13 mendorong telapak tangannya, mengirimkan gambar besar telapak tangan yang kabur ke domain Blue Serpent King. Tidak baik, ekspresi Wei Jing berubah sedikit. Dia merasa domain garis darahnya mulai layu, dan kekuatannya bahkan akan mempengaruhi garis darah ular biru di tubuhnya. Menjadi pengawal pribadi Pangeran ke-13, Penatua yang keriput secara pribadi ditunjuk oleh Kaisar Suci, jadi dia adalah seorang elit di antara mereka yang memiliki kultivasi yang sama. Pedang Kaisar Suci. Pangeran ke-13 dengan jubah pertempuran ungu emasnya mengeluarkan pedang emas yang dikelilingi oleh gambar drakonik. Pada saat ini, kekuatan bergelombang Kaisar melesat ke arah Raja Ular Biru. Luar biasa, tekanan serangan dari pedang Kaisar Suci ini dekat dengan milik seorang Kaisar meskipun Pangeran ke-13 hanyalah raja setengah langkah. Sinar cahaya pedang yang dikelilingi oleh gambar drakonik diiris ke dalam domain hujan dan meninggalkan tanda berdarah pada sisik biru Wei Jing. Seperti yang diharapkan dari pedang Kaisar Suci. Kekuatan apa? Petik 2. Jika itu digunakan di wilayah dinasti Gun Lord besar, itu bisa memanggil penyelamat naga tertinggi, dan kekuatannya akan 2 kali lipat. Hati para elit yang baru tiba bergetar. Bagaimanapun juga, Pangeran ke-13 hanyalah raja setengah langkah, namun dia dapat menggunakan pedang Kaisar Suci untuk memanggil kekuatan seperti itu. Hahaha, mati, bangsat. Pangeran ke-13 meraung. Dia ingin pamer di depan Zhao Yufei. Zhao Yufei tiba pada saat ini. Booming gelombang. Sosok ungu tampaknya mulai terbakar seperti meteor ungu menyala, dan dia mengganggu Yuan Qi di dekatnya. Pada saat yang sama, dimensi berwarna ungu sepertinya muncul. Dunia kecil, seru Wei Jing. Ekspresinya berubah secara dramatis ketika domainnya langsung hancur. Bam gelombang. Sebuah ledakan yang tampaknya mengguncang 9 surga terdengar ketika kawah sedalam 1000 yard tertinggal di tanah. Jadi, itulah kekuatan sejati Zhao Yufei. Seberapa besar potensi garis keturunan ras spiritual, peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno miliki. Penatua yang keriput tertegun ketika dia terus menyerang. Suara mendesing. Semakin banyak ahli mulai berkumpul. Pangeran ke-9 dan para ahli dari keluarga Jiang, keluarga Dong, istana Grand Duke Yuan, dan pasukan lainnya semuanya melepaskan serangan. Tangan langit iblis. Sosok botak dengan sayap iblis turun. Satu lengan tampak terbakar dan mengembang saat itu berubah menjadi tangan hitam raksasa. Booming gelombang. Tangan besar langit setan memanggil api hitam yang tampaknya menghancurkan surga dan bumi. Serangan Jiu Wuji datang dari belakang, disitulah Raja Ular Biru Wei Jing berada pada posisi terlemahnya karena dia sibuk menghadapi Zhao Yufei, Pangeran ke-9, Pangeran ke-13, dan serangan tetua yang keriput. Bam! Sosok biru tinggi itu didorong mundur dan meludahkan seteguk darah. Konyol, Raja Ular Biru Wei Jing meraung saat api amarah membakar hatinya. Dia entah bagaimana jatuh ke penyergapan terhadap manusia dan diserang oleh begitu banyak elit. Hanya serangan putaran pertama telah melukainya. Wei Jing ini adalah keajaiban luar biasa dari Dark Capital Cult, bunuh dia. Semua orang tahu alasan bahwa dinasti bulan kegelapan dapat bertarung dengan dinasti Gun Lord besar adalah karena kultus modal gelap bintang 4 mendukung mereka. Para ahli dari dinasti Gun Agung Lord terus menyerang. Di antara mereka, Zhao Yufei, Jiu Wuji, dan Pangeran ke-9 adalah kekuatan utama. Tidak peduli seberapa kuat Raja Ular Biru Wei Jing, dia tidak akan bisa memblokir banyak jenius dan elit ini sekaligus. Pangeran ke-9 sendiri bisa bertukar puluhan pukulan dengan dia di puncaknya. Kekuatan sejati Zhao Yufei telah melampaui harapannya, dan dia memiliki dunia kecilnya sendiri. Pedang Kaisar Suci ke-13 tak terbendung. Bajingan manusia, jangan biarkan aku menangkapmu sendiri gelombang. Wei Jing meraung saat dia menekan amarahnya dan berubah menjadi ular es biru besar yang dengan paksa menciptakan jalan untuk melarikan diri. Setelah berubah menjadi Ice Serpent biru, pertahanan dan kekuatan pertempuran Wei Jing meningkat. Semua orang hanya bisa menyaksikan ketika dia dengan paksa membuat lubang di pengepungan dan berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat di udara. Dia masih berhasil melarikan diri. Pangeran ke-9 sedikit menyesal. Memang layak mendapat peringkat dalam 10 besar garis keturunan Imperial Dao.
Garis keturunan Serpent Emperor agak mirip dengan garis keturunan ras es bersisik dari 10.000 ras kuno. Gumam tetua yang keriput. Daftar garis keturunan Imperial Dao peringkat 500 teratas garis darah terkuat di sekitar dinasti Gan Agung Lord dan daerah terdekat. Perbedaan antara garis keturunan Imperial Dao dan garis keturunan 10.000 Ancient Races adalah bahwa garis keturunan peringkat semua garis darah baru dari akhir zaman kuno ke zaman modern. Saudara Pangeran, ke-9, mengapa Wei Jing mengejar Anda? Anda berada di peringkat ke-13 pada peringkat Imperial Genius. Bagaimana Anda dikalahkan sepenuhnya? Pangeran ke-13 memiliki ekspresi aneh, dia tampak mengejek dan menyombongkan diri pada Pangeran ke-9. Meskipun Pangeran ke-9 berbakat, kelahirannya normal. Dia bisa dianggap sebagai anak yang tidak sah, sementara Pangeran ke-13 memiliki kelahiran yang mulia dan disukai oleh Kaisar Suci. Aku datang untuk memberimu semua berita penting, Pangeran ke-9 berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang mengapa Wei Jing mengejarnya. Pertama, Wei Jing telah menyergapnya, yang memalukan. Kedua, perbedaan di antara mereka cukup besar. Berita penting, semua orang terdiam saat mereka menunggu Pangeran ke-9 berbicara lagi. Berita ini adalah tentang istana misterius kuno dan naga kerusakan penghancuran hitam yang muncul belum lama ini. Pangeran ke-9 mengambil napas dalam-dalam. Istana misterius kuno, Black Destruction Serpent Dragon. Mendengar kata-kata itu, semua hati para jenius bergoyang. Para elit yang dipimpin oleh Pangeran ke-9 telah menemukan jejak naga kehancuran hitam dan menemukan rahasia istana misterius kuno secara tidak sengaja. Namun, dalam prosesnya, mereka bertemu banyak binatang buas yang kuat dan kemudian disergap oleh Raja Ular Biru, Wei Jing. Istana misterius kuno, legenda itu nyata, tempat itu adalah inti dari dimensi ilusi ilahi. Petik 2, tapi naga kerusakan kehancuran hitam memiliki garis keturunan ras naga kehancuran, dan kekuatan pertempurannya tak tertandingi dalam dimensi ilusi ilahi. Beberapa orang bahagia sementara yang lain khawatir. Pada saat ini, semua orang sedang mendiskusikan dan mencerna berita ini. Pangeran ke-9, bagaimana kamu menemukan kami? Apakah Anda bertemu seseorang di jalan? Tanya Zhao Yufei. Dibandingkan dengan istana, dia ingin tahu lebih banyak tentang ini. Oh, itu benar, aku mungkin telah bertemu dengan pencuri berambut ungu itu. Pangeran ke-9 sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, pencuri berambut ungu, Pangeran ke-9, Anda benar-benar bertemu dengan mereka. Petik 2, mata Jiu Wuji, Jiang Chen, dan perusahaan menyala, sementara mata Zhao Yufei dipenuhi dengan kekhawatiran. Pangeran ke-9 tertegun, dia tidak berharap banyak orang untuk peduli dengan pencuri berambut ungu sampai-sampai hanya untuk mengejar mereka. Namun, jika mereka tidak luar biasa, Raja Ular Biru Wei Jing tidak akan dikalahkan dengan mudah. Pangeran ke-9 kemudian memberitahu mereka apa yang terjadi dengan pencuri berambut ungu itu. Pencuri berambut ungu bukan hanya aneh, mereka bahkan berani menggunakan domain Blue Serpent King untuk menyaring tubuh mereka. Dua pencuri iblis itu berhasil mendapatkan keuntungan melawan Raja Ular Biru dan melarikan diri. Semua orang merasa ragu, dan kelangkaan pencuri berambut ungu itu tampaknya berubah di hati mereka. Seolah-olah kedua pencuri iblis ini dapat mengambil keuntungan kemanapun mereka pergi. Tanpa sadar, Zhao Feng dan Nan Gongsheng memiliki gelar baru di antara para elit dari dinasti Gan Lord Besar, duo iblis berambut ungu. Bab 819 Mutasi Darah Setan Sun Bloodline. Mendengar penuturan Pangeran ke-9, semua orang merasa sedikit konyol. Duo iblis berambut ungu yang mereka coba temukan telah bertemu Pangeran ke-9 dan mengadakan pertunjukan melawan Raja Ular Biru Wei Jing. Pangeran ke-9, apakah Anda tahu nama-nama duo setan berambut ungu? Zhao Yufei tersenyum dan bertanya. Nama, Pangeran ke-9 mulai berpikir. Oh, itu saja, mereka menyebut diri mereka Nan Gongsheng dan Zhao Feng. Yang disebut Zhao Feng sangat misterius. Petik 2, Nan Gongsheng dan Zhao Feng adalah nama sebenarnya dari duo iblis berambut ungu. Semua elit yang hadir memperhatikan nama-nama ini. Namun, hanya sejumlah kecil orang yang menyadari bahwa tubuh Zhao Yufei sedikit bergetar ketika dia mendengar dua nama ini. Saudara Feng, jika itu Anda, mengapa Anda tidak ingin berbicara dengan saya? Wajah Zhao Yufei dipenuhi dengan sukacita dan kesedihan pada saat yang sama. Namun, pada saat ini,
Hati para jenius yang kuat dari dinasti Gunlord besar tidak lagi berada di duo iblis berambut ungu, tetapi istana misterius kuno. 2 hari kemudian, di dekat aliran di dasar tebing, 2 lelaki berambut ungu duduk. Satu mengenakan pakaian hitam dan yang lainnya adalah pemuda tampan. Hanya ada 3 yang tersisa. Zhao Feng mengeluarkan buah spiritual dari alam mimpi kuno. Itu memancarkan aura kuno saat dia menggigitnya dan menelannya ke perutnya. Buah spiritual dari pohon di alam mimpi kuno hampir sepenuhnya habis. Sebagian besar dari mereka sudah digunakan dalam kehidupan sebelumnya. Zhao Feng, kucing pencuri kecil, dan anak demigod semua menggunakan sekelompok buah spiritual realem mimpi kuno. Pada saat ini, Zhao Feng hanya memiliki 2 yang tersisa di pohon karena dia baru saja makan 1. Buah spiritual dari alam mimpi kuno dapat memurnikan garis keturunan seseorang dan memperkuat yuan sejati dan tubuh mereka. Itu memiliki efek yang baik pada peningkatan konsentrasi garis keturunan seseorang. Namun, 3 buah spiritual tidak cukup bagi saya untuk menerobos ke tingkat kelima tubuh petir suci kun emas. Zhao Feng mulai berpikir, hanya dengan menerobos ke tingkat kelima tubuh petir suci kun emas, ia akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan para jenius top dalam dimensi ilusi ilahi. Saat ini, Nan Gongsheng adalah kekuatan utama sementara Zhao Feng hanya dukungan. Tentu saja, efek dari buah spiritual dari alam mimpi kuno sangat seimbang dan menyeluruh. Itu bisa memperkuat garis keturunannya, tubuh, yuan sejati, dan bahkan jiwanya, tetapi hambatan ke tingkat kelima tinggi, dan fondasi Zhao Feng tidak cukup kuat. Dia tidak bangkit dari darah seperti anak demigod, yang mewarisi garis keturunan dan pengetahuan seorang demigod. Setelah mencapai puncak keempat tingkat tubuh petir suci kun emas, Zhao Feng mampu mencerna buah roh dari alam mimpi kuno bahkan lebih cepat. Kali ini, Zhao Feng menggabungkan bagian dari buah ke dalam garis keturunan Imperial Dao yang termutasi di dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa garis keturunan Imperial Dao ini sangat kuat dan meledak, dan juga mengandung efek terbakar dan terkikis juga. Menggunakan garis keturunan ini dengan tubuh sucinya seperti menambahkan sayap ke harimau. Selain itu, Zhao Feng menyadari bahwa pertumbuhan garis keturunan ini telah mencapai kemacetan, jadi dia memutuskan untuk menggunakan buah realem mimpi kuno. Gelombang-gelombang-gelombang, api merah terang muncul di sekitar Zhao Feng, dan sensasi terbakar mengalir di tubuhnya. Segera setelah itu, kekuatan garis keturunan merah terang mulai melarutkan esensi buah spiritual realem mimpi kuno. Karena efek terbakar dari garis keturunan, tingkat pencernaan buah realem mimpi kuno meningkat. Gelombang-gelombang, Zhao Feng merasa seolah-olah dilahirkan kembali sebagai iblis yang menyala-nyala. Pada saat tertentu, Zhao Feng menjadi tertutup api merah terang, dan auranya menjadi lebih mendominasi. Aura garis keturunan yang tak terlihat membuat semua binatang dalam beberapa ratus mil bergetar dengan gelisah. Mungkinkah garis keturunan Zhao Feng telah bangkit sekali lagi? Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi aneh. Selama periode waktu ini, Evil God Crystal dan Nan Gongsheng telah bergabung bersama dan menjadi lebih kuat. Dalam bentrokan dengan Wei Jing, domain spasial Nan Gongsheng telah sangat terkikis. Namun, sekarang dia telah mendapatkan begitu banyak kristal-kristal di bawah standar, Evil God Crystal mampu menyediakannya dengan kekuatan untuk memperbaiki wilayah kekuasaannya. Domain spasial Nan Gongsheng memancarkan aura tebal, dan ia menjadi lebih kuat setelah memasuki dimensi ilusi ilahi. Namun, pada saat ini, aura garis keturunan yang memancar dari Zhao Feng membuat Nan Gongsheng gelisah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada dalam aliansi, Nan Gongsheng akan melarikan diri. Weng gelombang-gelombang, gambar matahari berwarna merah darah cerah muncul di belakang punggung Zhao Feng, dan sepertinya berputar dan berputar. Nan Gongsheng dan makhluk-makhluk terdekat semuanya merasakan darah mereka terbakar dan mendidih, dan mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Dilakukan, garis keturunan Blood Devil Sun yang telah bermutasi ini telah berevolusi, gumam Zhao Feng. Gelombang, dia mengambil napas panjang dan membuat aura garis keturunan memudar kembali ke tubuhnya. Zhao Feng, selamat karena menjadi lebih kuat. Seberapa kuat garis keturunan Anda sekarang? Nan Gongsheng bertanya dengan penuh minat. Dia sangat peduli tentang kekuatan dan kemampuan sekutunya, tetapi mereka jelas tidak akan berdebat saat dikelilingi oleh bahaya. Ayo cari beberapa binatang buas yang kuat dan lihat. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menghilang dalam kilatan perak dan ungu. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di depan hutan.
Seekor serangga gemuk berukuran kamar dengan 4 sayap dan ditutupi bulu muncul di depan. Ini tampaknya serangga kuno yang bermutasi, Nan Gongsheng memperingatkan. Aura dari serangga besar sudah sebanding dengan raja setengah langkah, dan memancarkan bubuk beracun. Namun, cincin hidung Nan Gongsheng dapat dengan mudah memblokir bubuk beracun ini, dan tubuh petir suci emas Kun Zhao Feng tahan terhadap racun. Bam! Untuk menguji kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng menghasilkan pukulan ringan. Dia takut dia akan meratakan serangga besar itu menjadi pasta dengan kekuatan fisiknya sendiri sebelum dia bahkan bisa menguji garis keturunannya. Peng gelombang. Api menyala di tangan Zhao Feng, yang sekarang ditutupi aura terbakar. Kenyataan membuktikan bahwa Zhao Feng terlalu khawatir. Bulu serangga yang gemuk itu tangguh dan menghalangi banyak kekuatan. Oleh karena itu, kekuatan fisik Zhao Feng tidak secara kritis mengancam serangga gemuk karena sebagian besar kerusakannya diblokir. Namun, apa yang terjadi selanjutnya linglung Nan Gongsheng. Hu gelombang boom. Serangga gemuk menjerit ketika api menyala di sekelilingnya, dan itu berubah menjadi abu di bawah kekuatan garis keturunan yang terbakar. Sangat kuat, Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi berseru. Dalam pukulan barusan, Zhao Feng hanya menggunakan 30–40% dari kekuatan fisiknya, yang tidak cukup untuk secara kritis mengancam serangga gemuk. Namun, 30–40% kekuatan garis keturunan melepaskan kekuatan yang mengejutkan tersebut. Garis keturunan Blood Devil Sun bermutasi ini memiliki kekuatan ledakan yang kuat. Tampaknya memiliki efek yang membakar, gumam Zhao Feng. Efek memicu. Nan Gongsheng tidak bisa menahan napas dingin sambil memikirkan kata memicu. Dalam sekejap, serangan garis keturunan Zhao Feng memicu serangga besar. Efek pemicu ini mengerikan ketika digunakan bersama dengan tubuh suci miliknya. Siapapun di bawah Void God Realm akan terbakar menjadi abu oleh kemampuan garis keturunan Zhao Feng. Sepertinya ada lebih dari itu. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan pukulannya sekarang. Dia merasakan aliran hangat aneh ke seluruh tubuhnya, tetapi karena serangga gemuk itu mati seketika, perasaan itu segera terputus. Tidak ada target lain yang cocok di dekatnya. Garis darah Blood Devil Sun berada di peringkat ke-81 di antara garis keturunan Imperial Dao, tapi milikku telah berevolusi dan bermutasi beberapa kali. Siapa yang tahu seberapa tinggi peringkatnya sebenarnya? Petik 2. Zhao Feng puas dengan tesnya. Tepat pada saat ini, lonjakan Yuan Qi datang dari sungai menderu di depan bersama kilatan berbagai item. Semuanya, hati-hati. Ini adalah binatang elemen air, Sungai Devoringkun, yang memiliki garis keturunan 10.000 kuno ras. Ini bukan untuk diperangi secara langsung. Seru raja level setengah baya berjubah kuning. Ledakan, ledakan, ledakan. Monster besar bisa terlihat samar-samar di sungai yang meronta-ronta. Itu mirip dengan bibrida buaya dan ikan. Binatang itu sebesar gunung, dan guntur tampaknya meledak dengan setiap napasnya. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang, lalu mulai mendekat sementara lapisan cahaya perak dan ungu menutupi mereka. Kekuatan Kun Devouring River yang besar membuat hati mereka bergetar bahkan dari jauh. Saat ini, ada 3 Void God Realm Kings yang memimpin lebih dari selusin raja setengah langkah dan banyak elit lainnya dalam pertarungan melawan River Devoringkun. Hu gelombang-gelombang boom. River Devoringkun membuka mulutnya dan meludahkan semburan air yang deras. Arg! Jeritan terdengar ketika beberapa elit tersapu oleh gelombang raksasa dan menghilang. The River Devoringkun kemudian mengambil napas dalam-dalam dan mengisap semua air dan udara di daerah itu. Arg! Beberapa elit dan raja setengah langkah mengalir tepat ke mulut sungai Devoringkun. Kemampuan ini membuat Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengeklik lidah mereka. The River Devoringkun hanya pada tahap tengah dari Void God Realm King, tetapi ia mampu menekan Raja Parubaya berjubah kuning, 2 raja lainnya, dan sekelompok elit. Ini adalah kekuatan ukurannya dan kemampuan garis keturunan 10.000 kuno ras. Jika kita sudah tahu ini sebelumnya, kita seharusnya tidak bertarung dengan Xin Wuheng. Kita seharusnya hanya bekerja bersama untuk mendapatkan harta di dasar sungai. Seorang pemuda kulit putih tersenyum pahit sementara pemuda lainnya memiliki ekspresi jelek dan tetap diam. Tepat ketika ketiga raja nyaris tidak memegang, lapisan perak dan ungu mendekat. Zhao Feng, sungai Devoringkun itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang. Anda benar-benar ingin menyerang itu.
Nan Gongsheng memiliki ekspresi serius saat mereka mendekat. Setiap nafas sungai Devouring Kun bisa menyedot banyak air. Itu memiliki kemampuan spasial dan ruang penyimpanan di dalam tubuhnya. Siapa bilang kita akan menyerangnya? Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat beberapa harta karun di dasar sungai. Suara mendesing. Cahaya perak ungu dengan paksa mendorong ke gelombang sungai menderu dengan bantuan kekuatan fisik. Jangan berpikir tentang itu. Konyol. Pria parubaya berjubah kuning dan dua raja lainnya sangat marah sehingga mereka hampir memuntahkan darah. Mereka bertempur melawan sungai Devouring Kun, dan dua bocah telah pergi ke air untuk mencuri harta mereka. Bab 820 Skywater Crystal Lotus. Setiap embusan sungai Devouring Kun tersedot ombak dan kemudian melepaskan aliran air besar yang bisa menutupi gunung. Pria parubaya berjubah kuning dan dua pemuda, 3 Void God Realms ini, harus menggabungkan kekuatan mereka dan menggunakan bantuan semua elit di belakang mereka hanya untuk bertarung melawannya. Namun, terlepas dari kekuatan gabungan mereka, masih ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Di saat kritis ini, lapisan perak dan ungu yang menutupi dua sosok masuk ke kedalaman sungai yang deras. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar mencuri dari kita? Salah satu pemuda sangat marah. Mereka sudah kehilangan air mata biru kristal ke Xin Wuheng, dan sekarang dua bocah acak ingin mencuri dari mereka juga. Jangan panik, kecerdikan muncul di mata pria parubaya. Mereka yang memasuki sungai harus menghadapi kekuatan melahap sungai dari River Devouring Kun. Jadi kita tidak punya siapa-siapa untuk masuk dan mengambil harta untuk kita. Mendengar itu, mata kedua raja lainnya menyala. Bahkan jika mereka berdua berhasil mengambil harta dari sungai, mereka akan kehilangan banyak Yuan Qi, sementara kita masih memiliki 3 kelompok elit di belakang kita. Pada saat itu, kita bisa membunuh mereka berdua. Pria parubaya berpakaian kuning merasa sombong. Betul, hanya ada satu raja di antara keduanya. Hadiah yang didapat dengan susah payah yang mereka temukan akan diambil oleh kita. Dua lainnya menganggukkan kepala. Saat ini, ketiga raja menggunakan Zhao Feng dan Nan Gongsheng sementara mereka menggunakan 3 raja. Para raja menghentikan sungai Devouring Kun sementara Zhao Feng dan Nan Gongsheng menggunakan energi mereka untuk mendapatkan harta. Gulu gelombang. Di kedalaman sungai, Zhao Feng dan Nan Gongsheng bergerak maju bersama lapisan perak dan ungu. Booming gelombang. Mereka harus menghadapi kekuatan dahsyat dari sungai Devouring Kun saat mereka bergerak maju. Setiap napas dan tindakannya mengandung kekuatan mengamuk sungai. Sungai Devouring Kun terutama melatih unsur-unsur air dan luar angkasa, Zhao Feng menganalisis. Kedua elemen ini adalah pasangan yang cocok untuk Zhao Feng dan Nan Gongsheng, yang memberi mereka keberanian untuk memasuki sungai dan mencuri dari mulut harimau. Namun, karena 3 raja sedang mensurvei mereka, Zhao Feng hanya mengedarkan sebagian dari kekuatan fisiknya untuk mendorong mereka ke depan. Nan Gongsheng lebih kuat dari beberapa hari yang lalu, sehingga dia bisa menahan sebagian besar kekuatan untuk sementara waktu sendirian. Kompatibilitas antara Evil God Crystal dan Nan Gongsheng menjadi lebih tinggi. Kekuatan keduanya akhirnya akan menjadi satu, pikir Zhao Feng. Sungai di depan mereka sangat dalam, jadi begitu mereka mencapai kedalaman tertentu, pengawasan ketiga raja akan berkurang secara dramatis. Pada saat ini, Zhao Feng memanggil tombak kekaisaran es dan mengubahnya menjadi penghalang dingin untuk melindungi dirinya dan Nan Gongsheng. Dengan kekuatan teknik air dan ruang mereka digabungkan, pengeluaran energi menurun secara dramatis, dan mereka mampu bergerak maju lebih cepat. Aura harta yang kuat. Ketika mereka semakin dekat, mereka merasakan sumber aura harta yang kuat. The Water Yuan Qi mulai bersiul di dalam gua di kedalaman sungai. Harta seperti apa itu? Nan Gongsheng dan Zhao Feng saling memandang. Yang terakhir membuka mata kirinya dan melihat ke depan dengan sekuat tenaga. Di bawah tatapan Zhao Feng, semua pemandangan di dalam gua bisa dilihat. Seluruh gua ditutupi oleh dinding putih bersih. Hanya nilai tembok itu sebanding dengan bahan yang digunakan untuk membuat senjata kelas bumi. Di kedalaman gua adalah lotus seperti kristal yang mengeluarkan gelombang air. Gangguan air Yuan Qi berasal dari teratai putih. Murni ini, harta unsur air, Skywater Crystal Lotus. Kejutan melintas di mata Zhao Feng. Meskipun Skywater Crystal Lotus terdengar seperti tanaman, sebenarnya itu adalah sejenis hibrida tanaman mineral, yang disebut sebagai harta loncatan dunia. Sederhananya,
Itu adalah harta elemen air yang berharga yang bisa digunakan untuk membuat senjata unsur air yang kuat. Itu bahkan dapat digunakan sebagai bahan utama untuk senjata suci warisan atau senjata tingkat surga. Sebagai harta dunia yang melangkah, Skywater Crystal Lotus juga bisa diserap dan digunakan untuk bercocok tanam. Nilainya bahkan lebih tinggi daripada ibu air esensi Zhao Feng menjarah sebelumnya. Lotus air kristal langit ini dapat digunakan untuk mengolah, atau aku bisa menggabungkannya ke Ice Imperial Spear. Either way, itu akan sangat efektif. Hati Zhao Feng tergerak. Tentu saja, di dalam gua, ada juga lebih dari selusin mutiara air setengah transparan yang misterius. Mutiara jiwa air. Mata Zhao Feng berbinar, tapi kemudian dia menghela nafas. Sayangnya, Water Soul Pulse tidak akan terlalu efektif mengingat level jiwaku saat ini. Water Soul Pulse memiliki kemampuan untuk membersihkan, menyembuhkan, dan memperkuat jiwa serta memurnikannya. Namun, harta jiwa Dao yang normal tidak cukup untuk menyembuhkan jiwa Zhao Feng karena kekuatan jiwanya sudah sangat tinggi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng terbang ke gua. Suara mendesing. Mereka terhalang oleh riak air, yang berasal dari kekuatan Skywater Crystal Lotus. Namun, keduanya bukan orang normal, mereka bekerja sama untuk menahan tekanan dan memasuki kedalaman gua. Nan Gongsheng, mutiara jiwa air ini dapat membantu Anda menyembuhkan jiwa Anda dan memurnikannya, saran Zhao Feng. Zhao Feng memberikan sebagian besar item unsur air di dalam gua kepada Nan Gongsheng, tapi Skywater Crystal Lotus terlalu berguna bagi Zhao Feng, jadi dia menyimpannya. Nan Gongsheng tidak mengatakan apa-apa saat mereka membagi harta. Zhao Feng mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia harus menekan keinginannya untuk langsung menggunakan Skywater Crystal Lotus. The Skywater Crystal Lotus sangat berguna untuk budidayanya. Ayo pergi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng dengan cepat meninggalkan gua. Mereka saat ini menggunakan banyak energi untuk melawan kekuatan melahap sungai setiap detik. Ledakan. Bahkan ketika kembali ke permukaan, mereka menghadapi gelombang besar kekuatan melahap sungai. Kekuatan penangkal inhalasi dan pernafasan sungai Devouring Kun menghasilkan kekuatan besar, sehingga dua perlu memberikan seluruh perhatian mereka. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berspesialisasi dalam hukum air dan luar angkasa. Raja yang normal sudah jatuh karena kelelahan. Pencuri, kamu pikir kemana kamu pergi? Gelombang. Raungan terdengar di dekat permukaan pada saat ini. Bam. Pada saat yang sama, aura sungai Devouring Kun juga mendekat. Tidak baik, tiga raja dan Kun Devouring Kun semuanya menyerbu. Ekspresi Nan Gongsheng berubah secara dramatis saat dia merasakan tekanan meningkat secara dramatis. Dia telah memikirkan apa yang harus dilakukan jika ketiga raja mengganggu mereka. Namun, dia tidak menyangka River Devouring Kun akan menyerang mereka juga. Kekuatan pertempuran dari River Devouring Kun hampir tak tertandingi di bawah tingkat kaisar. Ada begitu banyak raja dan raja setengah langkah di dekat sungai, tetapi mereka tidak dapat menangani satu sungai Devouring Kun. Ini sesuai dengan harapan saya. Zhao Feng tetap tenang. Skywater Crystal Lotus adalah harta karun unsur air yang berharga, dan aura harta karun yang berasal darinya menarik ketiga raja dari dunia luar. Namun, ada juga River Devouring Kun di dekat yang menjaganya, itulah mengapa pertama-tama ada di sungai. The River Devouring Kun telah menunggu bertahun-tahun agar Skywater Crystal Lotus matang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengambil Skywater Crystal Lotus jelas akan menyebabkan River Devouring Kun mengejar mereka. Hahaha, pencuri, ini adalah hasil dari menjadi serakah. Raja berjubah kuning setengah baya meraung. Situasi langsung berubah. Tiga raja dan Kun Devouring River yang baru saja bertarung satu sama lain tiba-tiba menjadi sekutu. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah tampan Nan Gongsheng menjadi sedikit merah ketika domain spasial mulai menghadapi banyak tekanan. Zhao Feng mulai bergerak pada saat ini. Riak kekuatan fisik dan air yang tak terlihat melonjak dari Zhao Feng saat garis keturunan mata kirinya tiba-tiba terbuka. Mata kirinya tampak berisi dunia ungu yang melamun. Garis darah mata. Nan Gongsheng sangat gembira. Dia tahu bahwa ini adalah langkah membunuh Zhao Feng. Detik berikutnya, River Devouring Kun mengeluarkan raungan di antara ombak dan sepertinya kehilangan kendali atas emosinya ketika mulai meronta-ronta dan melepaskan serangan di mana-mana. Ark, bergerak.
Petik 2. Ada apa dengan Sungai Devoringkun? Kenapa tiba-tiba menjadi gila? Petik 2. Raja dan rekan berjubah kuning setengah baya baru saja bekerja sama dengan Sungai Devoringkun, tetapi sekarang mereka diserang dengan ganas olehnya. Pada saat ini, ketiga raja dan para elit di belakang mereka pecah dalam kekacauan. River Devoringkun telah kehilangan akal sehatnya dan menyerang tanpa pola apapun. Itu bahkan menimbulkan lebih banyak ancaman daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, lapisan perak dan ungu menutupi dua jantan ketika mereka terbang ke udara di atas sungai. Sial, kedua bocah itu akan melarikan diri. Laki-laki berjubah kuning setengah baya dan dua raja lainnya sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka River Devoringkun tiba-tiba menyerang mereka. Tunggu, lihat anak muda berambut ungu itu. Seru salah satu dari tiga raja berbaju putih. Mata kiri salah satu pemuda itu berwarna ungu, dan terkunci di Sungai Devoringkun yang hiruk-pikuk. Bagaimana mungkin dia mengendalikan Sungai Devoringkun? Petik 2. Kun Devoring sungai ini memiliki garis keturunan 10.000 kuno ras dan sedang dikendalikan. Tiga raja tertegun. Senyum jahat muncul di wajah pemuda berambut ungu itu, membuatnya tampak tak terukur. Suara mendesing. Cahaya perak ungu akhirnya keluar dari sungai, yang berarti bahwa kecepatan dan kekuatan Sungai Devoringkun akan berkurang jika masih mengejar mereka. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak khawatir tentang itu, mengingat kecepatan dan kekuatan mereka. Zhao Feng, saya tidak berharap Anda dapat benar-benar meramalkan ini dan kemudian mengendalikan Sungai Devoringkun. Nan Gongsheng berkata dengan terkejut. Sepertinya Zhao Feng tidak menggunakan kartu tersembunyi yang benar setelah memasuki dimensi ilusi ilahi, dan dia hanya menjadi lebih kuat pada detik. Jika jiwaku sedikit lebih kuat, aku akan bisa memperbudaknya secara langsung. Zhao Feng menggelengkan kepalanya seolah sedikit tidak puas. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa saja diperbudak sepenuhnya hanya dengan maksud mata. Mendengar itu, Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Dari kata-kata itu, orang bisa tahu seberapa kuat Zhao Feng akan menjadi jika jiwanya pulih. Namun, terlalu sulit untuk menemukan sejumlah besar item soldau yang berharga, dan yang normal tidak berguna baginya. Beberapa saat kemudian, River Devoringkun berubah menjadi titik kecil, dan Zhao Feng kehilangan kendali. Setelah meninggalkan air, Sungai Devoringkun tidak akan mampu mengejar ketinggalan dengan tubuhnya yang canggung dan besar. Pencuri, kamu pikir kemana kamu pergi? Gelombang, suara terbang datang dari belakang saat ketiga raja meraung. Zhao Feng terkejut. Bagaimana ketiganya mengejar? Melihat dari dekat, dia melihat bahwa Raja Parubaya berjubah kuning berdiri di atas kereta api aneh yang mengeluarkan gelombang api hijau yang kuat, mirip dengan sepatu hijau di kaki Zhao Feng. Tiga raja sedang menuangkan yuan sejati mereka ke dalamnya, memberikan kecepatan kereta yang melebihi para raja normal. Ini, Zhao Feng memiliki ekspresi aneh. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa kereta yang terbakar dan sepatunya mungkin merupakan barang dari Heaven's Legacy Rache.